Oke, baik adik-adik. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan kuliah farmasi klinik dengan tema interpretasi data klinik sistem mukoskeletal, otot, dan tulang. Bagaimana kabarnya setelah UTS? Lancar? Oke, saya harap semua lancar ya. Baik, kita langsung saja memulai presentasinya. Di sini nanti akan saya bagi dua antara interpretasi data klinik. Jadi nanti akan ada dua materi, yaitu bagian otot sama bagian tulang. Sistem mukoskeletal sendiri itu biasa kita sebut dengan otot rangka atau bagian dari sistem otot dan rangka, karena itu merupakan salah satu kesatuan dalam menghasilkan gerak, tidak dapat dipisahkan dari sistem neuromukoskeletal untuk menghasilkan gerak, dan dibutuhkan perintah untuk gerak itu sebagai fungsi syaraf, atau nanti kita bahas di belakang yang disebut dengan neuromuscular junction. Terus yang kedua adalah energi untuk gerak, metabolisme seluler otot, kendali dan pengaturan, atau syaraf, humoral, dan hormon. Untuk terminologi sendiri yang biasa dipakai pada mukoskeletal adalah musculus atau otot. Biasanya contohnya adalah musculus deltoideus atau otot bahu. Yang kedua adalah musculi, itu otot atau jamaknya otot. Biasanya untuk otot-otot yang terdiri dari lebih dari satu fascia, yaitu contohnya musculi bicep brachii, jadi double M, itu otot lengan. Terus kemudian flexor atau gerak pada bagian depan, extensor bergerak ke bagian belakang. Terus kemudian OST atau osteon, itu tulang atau bahasa ilmiahnya tulang. Dalam pembagiannya, otot terdiri dari 3 tipe jaringan otot. Yang pertama otot rangka, terus kemudian otot polos, dan otot jantung. Ini akan sangat berbeda berdasarkan anatominya. Dari strukturnya juga berbeda dan fungsinya juga akan berbeda. Untuk anatomi otot rangka itu memiliki desain yang efektif untuk pergerakan spontan dan membutuhkan tenaga besar. Otot ini mudah lelah yang disebabkan oleh penumpukan asam laktat pada sel-selnya. Pergerakan otot lurik atau rangka berasal dari sinyal motorik yang berasal dari otak bersifat sadar, bukan refleks, di mana porsinya otot rangka ini adalah 40% dari seluruh tubuh dan 10% sisanya adalah otot polos dan otot jantung. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang. Ini yang kita perlu sepakati adalah, yang perlu dihafal, yang perlu dipahami adalah otot rangka itu bedanya adalah dia melekat pada tulang. Karena fungsinya adalah untuk pergerakan. Nah, kontraksinya menyebabkan tulang bergerak atau biasa juga disebut dengan aktivitas motorik. Dan sifatnya itu sementara. Terdapat banyak inti sel, itu cirinya pada serat otot atau yang dinamakan myofibril. Jumlah serat otot akan bertambah seiring dengan bertambahnya usia. Jadi makin besar orang, makin tinggi umurnya, itu ototnya akan semakin membesar. Dan sebaliknya, setelah di atas usia 60 tahun biasanya otot itu akan menyusut karena dipengaruhi juga aktivitas fisik. Terus yang keempat atau yang D adalah myofibril, itu tersusun atas protein yang panjang termasuk aktin
miosin, titin, dan penyusun protein lainnya. Pada gambar di mikroskop, itu miofibril akan tampak seperti pita gelap. Nanti ada dibagi dua itu. Setelah kita lihat di mikroskop, nanti ada tampak dua bagian. Yang seperti pada gambar itu ada yang putih terang sama yang gelap. Nah, yang gelap itu dinamakan thick filament dan yang terang adalah thin filament. Itu nanti fungsinya beda-beda. Ini nanti terutama pada sifatnya, yaitu untuk kontraksi. Nah, ini saya jelaskan selanjutnya, PPT selanjutnya itu struktur dasar otot rangka. Nah, itu pada gambar yang paling kiri atas itu merupakan keseluruhan bagian dari otot. Itu termasuk ada tulang, tendon itu yang melekat pada tulang. Sudah saya berikan tanda itu tendon atau ujung yang melekat pada tulang, terus epimysium. Itu beberapa berkas otot yang bergabung atau disebut daging, dibungkus oleh fascia superficialis, ada pembungkusnya. Nah, kemudian kita perbesar lagi dari yang ada tanda panah ke kanan, yang besar, itu adalah bagian dari fascia atau serat otot. Nah, jadi serat otot atau myofibril itu nanti akan terdiri dari banyak serat dalam satu untaian. Nanti dilapisi oleh beberapa inti sel, ada juga terdapat inti sel, mitokondria, dan sarkolema. Nah, itu nanti sarkolema sendiri adalah yang mengatur jumlah kalsium yang masuk ke dalam otot. Nah, itu kalau lihat lagi panahnya ke bawah yang warna biru terang itu tadi yang saya sebutkan thin filament yang disusun oleh protein yang dinamakan aktin. Terus kemudian troponin dan tropomisin. Nah, ini fungsinya nanti sebagai protein kontraktil atau untuk berkontraksi dan berelaksasi setelah beraktivitas. Terus yang kedua adalah thick filament yang disusun oleh protein miosin. Nah, itu lihat gambar ke kanan lagi. Itu adalah yang garis-garis seperti pagar itu namanya aktin dan miosin. Untuk yang gelap namanya miosin dan yang terang adalah aktin. Lanjut, kita ke anatomi otot jantung. Nah, ini saya akan bagi semua otot karena tadi ada 3 jenis tipe otot yang saya jelaskan di awal. Oke, lanjut ya. Sel otot jantung atau kardiomyosit. Ini poinnya adalah kita catat bareng-bareng itu hanya terdapat di dalam organ jantung, yaitu di bagian dinding jantung. Dia khusus, cuman aja di jantung. Terus kemudian sel otot jantung hanya dikontrol oleh secara autonom atau kerja di bawah sadar, di mana kerja di bawah sadar ini nanti kita bagi dua, biasanya disebut dengan istilah fight or flight. Itu juga nanti akan dipengaruhi banyak oleh sistem neurotransmitter atau neuromuscular junction, seperti sistem parasimpatis, sistem saraf parasimpatis dan simpatis. Nah, yang keempat atau yang D adalah memiliki satu inti sel sentral seperti otot polos tapi kinerjanya mirip otot rangka. Dia juga memiliki bentuk persegi panjang, kontraksinya kuat. Nah, ini yang membedakan dia dengan otot rangka. Dia memiliki kontraksinya berirama, teratur, ritmik. Karena di situ dia diatur sedemikian rupa oleh Sang Pencipta. Kita harus bersyukur karena otot jantung itu fungsi penopang kehidupan utama. Jadi dia memiliki yang namanya mitokondria. Jadi mitokondria itu adalah untuk organel sel yang untuk terus melakukan
respirasi atau pernapasan untuk sel. Dia membutuhkan oksigen ya. Jadi kerjanya aerob. Dia membutuhkan sejumlah oksigen dengan cara fosforilasi oksidatif. Nah, nanti akan kita bahas di akhir. Selain itu juga banyak mengandung metal protein seperti mioglobin yang berfungsi untuk menyimpan pigmen dan sebagai suplai darah yang baik. Sama halnya pada otot rangka, ini persamaannya, otot jantung juga dapat membesar dan mengembang yang dipengaruhi oleh aktivitas fisik dan kondisi patologi seseorang. Contohnya pada pasien gagal jantung itu otot jantungnya pasti akan membesar. Karena kita tahu sifatnya mirip dengan otot rangka, tapi kinerjanya sama seperti dengan otot polos. Kita lanjutkan, otot jantung dibagi ke dalam 2 bagian, yaitu otot atrium atau bilik dan ventricle, di mana ini memiliki fungsi berbeda. Kalau otot ventricle itu menampung aliran darah balik, sedangkan otot ventricle itu nanti untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Jadi otot jantung ventricle itu memiliki serat yang lebih tebal dibandingkan dengan atrium karena berhubungan dengan fungsi fisiologisnya, yaitu memompa darah dari jantung ke paru dan seluruh tubuh. Nah, ini struktur penyusun otot jantung itu sama. Kita lihat ke sebelah kanan dulu. Itu nanti sebelum sebelah kanan kita lihat dulu, ini di sini ada anatominya, yaitu atrium atau atrium kiri, terus kemudian atrium kanan. Itu yang kita harus perlu pahami sekali karena di sini fungsinya berbeda. Terus kemudian ventricle kanan dan kiri. Nah, kemudian yang sebelah kanan itu panah yang biru ke kiri. Ke kiri itu adalah tampak dari mikroskop bentuk dari otot jantung atau kardiomyocyte atau myokardium bahasa lainnya. Nah, itu sama, itu terdiri dari gap, terus kemudian ada kardiomyocyte. Inti selnya itu sama dengan inti sel otot polos. Dia cuman satu tapi dia sentral. Cuman bedanya apa? Dia memiliki banyak mitokondria. Nah, mitokondria itu yang tadi saya sebutkan adalah penghasil energi yang menggunakan oksigen atau fosforilasi. Nah, untuk gap junctionnya itu adalah untuk membatasi untuk stimulasi kontraktilitas otot polos yang berasal dari sel kontraktil. Nah, jadi berbeda juga antara sel jantung itu karena dia juga memiliki namanya sel kontraktil. Jadi sebagian besar atau seluruh fungsi dari jantung itu dipicu, diinervasi oleh yang namanya sel kontraktil. Itu yang nanti menghasilkan konduksi listrik. Nah, jadi konduksi listrik itu yang akan nanti memicu pergerakan atau denyut jantung yang nanti dalam gambarannya itu bisa dilihat dari nilai PQRS yang kita telah sampaikan pada materi minggu lalu pada kuliah interpretasi data klinik jantung dan paru. Nah, terus kemudian kita lihat panah ke bawah, itu ada yang namanya perikardium atau pembungkus jantung. Nah, ini perlu kita tahu juga karena dari beberapa kasus itu sekedar untuk pembelajaran tambahan ilmu aja. Jadi beberapa kasus ada pasien yang mengalami sesak. Memang ke arah indikasinya di diagnosisnya adalah gagal jantung, tapi begitu jantungnya dilihat baik-baik saja, tidak ada perubahan anatomis. Nah, tapi begitu dilihat di perikardnya banyak terdapat cairan. Nah, itu yang membuat kontraktilitasnya jadi berkurang sehingga seperti gejala-gejala pada pasien gagal jantung. Lanjut, anatomi otot polos. Nah, itu otot polos
Itu banyak ditemukan pada organ dalam seperti pembuluh darah, GI tract, kandung kemih, dan rahim. Kinerjanya juga sama seperti otot jantung, dipersyarafi oleh syaraf autonom. Jadi syaraf autonom harus kita pahami bahwa ada dua di situ, yaitu simpatis dan parasimpatis. Itu harus kalian mantapkan karena di situ banyak obat-obatan yang bekerja pada sistem saraf tersebut. Contoh bisoprolol itu juga di saraf simpatis. Dia menghambat di laju denyut jantung yang dipicu oleh sistem saraf simpatis sehingga kontraktilitas otot jantung akan berkurang. Rate-nya akan berkurang. Nah, masih banyak contoh-contoh obat lain yang bisa kita pahami pada sistem saraf autonom. Jadi saya minta kalian untuk memantapkan pemahamannya di sistem saraf autonom dan terutama di sistem saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, terus kemudian ini di bawah sadar juga atau disebut dengan involunteer. Mirip seperti otot jantung. Terus memiliki satu inti sama seperti otot jantung. Nah, bentuknya beda tapi. Jadi berbentuk gelendong atau spindle shape. Terus kemudian elastisitas lebih tinggi dibandingkan dengan otot lurik. Terus kemudian gap junction tersusun rapi membentang bersama dengan sel otot kontraktil seperti juga yang ada pada otot jantung. Nah. Oke, kita lanjut ya. Ini kita pada slide selanjutnya. Ini saya tampilkan itu mekanisme neuromuscular junction. Sebenarnya ini adalah mekanisme atau fisiologi kontraktilitas otot, mekanisme kontraktilitas otot. Nah, di mana di sini adalah bisa kita lihat ada dua gambar, yaitu pada saat otot relaksasi dan saat otot berkontraksi. Nah, ini contohnya pada otot rangka ya. Karena untuk mekanismenya sendiri itu sama antara otot jantung, yaitu dengan protein yang namanya troponin. Nah, itu troponin sendiri itu adalah tempat melekatnya kalsium. Jadi begitu kalsium melekat pada troponin itu terjadi eksitasi. Karena ada troponin kita lihat itu. Nah, pada saat sebelum eksitasi itu ada di sini adalah sel saraf atau possinap itu terisi oleh hormon yang dinamakan asetilkolin. Nah, yang saya sebutkan itu dari sistem simpatis atau parasimpatis atau juga bisa pada saat gerak volunteer atau gerak sadar, gerak somatik. Betul, gerak somatik. Nah, itu merilis yang namanya hormon asetilkolin. Nah, begitu hormon asetilkolin dirilis, dia berikatan dengan namanya reseptor asetilkolin. Nah, di situ akan membuka kanal ion natrium. Otomatis akan terjadi perbedaan antara intrasel dan ekstrasel, terutama di potensial aksi. Berarti di dalam sel kan otomatis lebih negatif, sehingga dibutuhkan muatan positif, sehingga terjadilah yang namanya eksitasi. Nah, itu kalsium masuk ke dalam sel untuk mempositifkan tegangan di dalam sel. Nah, di situ kalsium kan banyak masuk ke dalam sel tuh berikatan dengan yang namanya protein troponin. Nah, troponin itu akan mengaktifkan yang namanya filamen yang tipis tadi, tik filamen dan tin filamen. Itu tadi yang saya sebutkan adalah di depan, masih ingat kan? Tik filamen atau tin filamen itu adalah aktin dan miosin. Itu merupakan protein kontraktil. Nah, dia juga melekat pada troponin. Nah, itu mengaktifkan namanya ADP. Jadi dari ATP itu pada proses relaksasi ATP berganti menjadi ADP, adenosin difosfat, melepaskan satu fosfat dan energi. Itu namanya ini contoh dari free ATP atau langsung. Nah, di situ setelah dia merilis fosfat
menjadi ADP itu akan membuat otot menjadi kontraksi. Nah, dari protein itu tadi yang saya sebutkan, tin filamen itu akan memendek sehingga dia jadi mengetat, tight. Ototnya jadi besar. Sebaliknya, pada kondisi di mana neuromuscular junctionnya itu sudah habis efeknya, asetylkolin itu sudah dihambat oleh namanya asetylkolin esterase. Jadi terjadi degradasi hormon asetylkolin, itu sudah tidak terjadi oksidasi lagi, otomatis karena natriumnya sudah keluar dan itu muatan menjadi lebih positif di dalam, sehingga kalsium itu akan keluar sendirinya melalui yang namanya pompa kanal kalsium, sehingga itu terjadi pelepasan kalsium dari troponin. Nah, di sini mulai terjadinya relaksasi namanya. Jadi tin sama tik filamen tadi itu akan meregang atau menjadi panjang ototnya, dia jadi panjang dan relaksasi. Sampai sini sudah paham ya? Nanti kalau misalkan kurang paham, monggo silakan ditanyakan. Nah, untuk pembentukan energi tadi proses kontraktil sama relaksasi itu kan butuh energi. Nah, dari mana otot itu menghasilkan energi? Jadi otot itu membentuk energi itu berdasarkan 3 komponen. Nah, energinya itu dinamakan ATP atau adenosin trifosfat yang disintesis dari sumber nutrien yang kita makan. Contohnya karbohidrat itu dalam bentuk glukosa disimpan di dalam hati dan juga otot dalam bentuk glikogen. Terus yang kedua adalah lemak dalam bentuk asam lemak yang disimpan di dalam jaringan adiposa dan otot, di mana jumlahnya berkurang pada otot yang aktif. Jadi kalau misalkan otot jarang dipakai atau jarang aktif, itu biasanya jumlah asam lemaknya tinggi. Atau istilahnya banyak lemaknya ketimbang ototnya. Itu biasanya pada pasien-pasien obesitas. Terus kemudian protein. Nah, itu dalam bentuk asam amino. Nah, di mana di sini hanya sekitar 5-15% saja yang digunakan dalam pembentukan energi. Dia berarti bukan dari non gula. Gluconeogenesis nanti masuknya ke sana, sama lemak juga. Itu nanti kalian akan pelajari lebih lanjut di pelajaran di mata kuliah biokimia. Ya, seperti saya yang jelaskan tadi, otot rangka dan otot polus itu memiliki mekanisme kerja atau fisiologi yang berbeda. Nah, tadi otot jantung saya sempat singgung, itu menggunakan namanya fosforilasi oksidatif atau yang disebut dengan aerob. Pembentukan energi menggunakan oksigen. Nah, yang kedua adalah fosforilasi langsung dan aerob secara glikolisis. Jadi ada dua tuh, ada yang glikolisis, aerob secara glikolisis, sama aerob fosforilasi oksidatif. Nah, ini termasuk 3 jalur pembentukan energi otot. Nah, kita mulai bahas satu-satu ya. Jalur 1 atau dinamakan fosforilasi direct atau fosforilasi langsung. Nah, itu di sini fosforilasi langsung itu jadi membentukan energinya cepat tanpa adanya reaksi enzimatik yang panjang. Seperti yang kita tahu ada banyak pembentukan energi seperti pembentukan pirufat atau dalam siklus Krebs itu kita tahu itu kan sangat panjang membutuhkan energi yang lebih banyak. Nah, pada jalur 1 ini ATP yang digunakan adalah sedikit. Nah, jadi energinya tapi banyak karena di sini menggunakan bukan ATP tapi dari kombinasi antara kreatinin fosfat dan ADP, adenosin difosfat.
Nah, ini sel otot itu mengandung kreatinin fosfat dan juga banyak ditemukan pada otak dan free, bentuknya bebas di dalam darah. Kreatinin fosfat adalah molekul energi tinggi. Setelah ATP berkurang, ADP siap dirubah menjadi ATP. Nah, kreatinin fosfat atau kreatinin fosfat transfer energy atau PI menjadi ADP dengan bantuan enzim yang namanya kreatinin kinase. Sebelum menjadi energi itu dia harus dirubah menjadi dari CP ke ADP harus dirubah dengan bantuan reaksi enzimatik yang namanya kreatinin kinase. Hanya butuh waktu kira-kira 15-20 detik untuk menghasilkan ATP. Nah, ini sifatnya aerob, itu membutuhkan juga oksigen. Sifatnya reversible atau bisa didaur ulang, di mana kreatinin fosfat itu akan disimpan kembali ke dalam otot dan akan digunakan lagi untuk memproduksi energi dalam jalur fosforilasi direct. Nah, efek sampingannya itu kreatinin anhidrida yang biasa kita kenal dengan serum kreatinin atau kreatinin bebas di dalam darah. Itu sifatnya tidak larut, makanya dinamakan anhidrida. Itu juga terbentuk dari kreatinin fosfat. Nah, itu efek sampingannya tadi yang saya sebutkan. Nah, ini kan di dalam tubuh normalnya harus dibuang dalam waktu 24 jam melalui ginjal. Pada kasus pasien-pasien ginjal itu kreatinin tidak dapat dibuang karena penurunan filtrasi glomerulus atau GFR-nya menurun. Nah, setelah itu kita lanjut PPT selanjutnya nih. Ada tuh nilai normal kreatinin. Pada pria harusnya 1 sampai dengan 2 gram per 24 jam itu di dalam urin. Untuk wanita itu 0,8 sampai 1,8 gram per 24 jam. Nah, ini normal kreatinin. Ini dipengaruhi oleh massa otot. Kenapa pria lebih tinggi? Karena massa ototnya lebih besar. Nah, tapi kan nggak mungkin kita lihat dalam data labnya itu dalam bentuk gram. Jadi harus dihitung menggunakan rumus clearance kreatinin. Nah, itu sudah saya tulis. Clearance kreatinin itu rumusnya adalah CLCR sama dengan kurung kurawal itu 140 kurung dikurang umur dalam tahun dikali dengan berat badan dalam kilogram, kurung kurawal tutup kurung kurawal dibagi buka kurung 72 dikali serum kreatinin miligram per desiliter. Biasanya di dalam rekam medis itu di data lab ada yang namanya serum kreatinin. Nah, di situ untuk pria ya. Kalau untuk wanita hasil dari clearance kreatinin perhitungan tadi itu dikali dengan 0,85. Nah, nanti kita bisa lihat sebelumnya kita lanjut ke rumus yang selanjutnya itu rumus Jellife itu untuk pasien di atas 65 tahun. Kenapa harus digunakan rumus yang lain? Karena kita tahu umur di atas 65 tahun atau sama dengan 65 tahun itu massa ototnya akan berkurang karena pembatasan aktivitas fisik. Sehingga itu harus berat badan idealnya. Nanti saya carikan rumus yang lain. Kalau saya ingat ada lagi satu untuk perhitungan pasien lansia itu. Karena kalau untuk pakai rumus Cockcroft-Gault itu yang pertama tadi kita hitung berdasarkan rumus Cockcroft-Gault itu tidak akurat karena berat badannya berbeda. Massa ototnya juga berbeda antara yang lansia sama yang dewasa. Nah, oke. Terus kita ke kanan tuh ada tabel klasifikasinya dari gangguan ginjal berdasarkan hitung clearance kreatininnya. Itu di mana derajat kegagalan ginjal bisa dibagi menjadi normal, ringan, moderat, berat, dan anuria. Ini saya ambil dari e-booknya Kementerian Kesehatan dengan judul Interpretasi Data Klinik yang kemarin sudah saya bagikan. Di situ bisa kita lihat clearance kreatinin untuk yang normal harusnya itu lebih dari 80 ml per menit atau serum kreatininnya 1,4 mg per desiliter. Untuk yang ringan 57 sampai 79
itu untuk serum kreatininnya 1,5 sampai dengan 1,9 mg per desiliter. Itu kalian bisa lihat sampai dengan anuria. Nah, kalau untuk pasien-pasien ginjal sendiri ini penting sekali untuk redosing, namanya mempertimbangkan dosis obat, pemberian terapi, karena berhubungan dengan efek toksik, karena semakin banyak obat di dalam darah akan semakin toksik, efek samping juga semakin tinggi. Karena itu harus mempertimbangkan fungsi dari clearance kreatinin. Itu berdasarkan sejarahnya perjalanan panjang terbentuknya kreatinin. Lanjut ya, kita lanjut. Yang kedua, jalur glikolisis anaerob. Nah, ini pada jalur ini itu terjadi perombakan glukosa atau glukosa menggunakan mohon maaf tadi saya salah di awal. Itu harusnya anaerob bukan aerob. Jadi di sini reaksi perombakan glukosa menjadi energi itu dilakukan tanpa oksigen, anaerob. Jadi glukosa itu dipecah menjadi asam pirufat, terus kemudian menjadi asam laktat plus 2 ATP dan alkohol plus karbon dioksida. Itu di dalam sitosol. Kalau di dalam mitokondrianya itu menghasilkan karbon dioksida dan air. Nah, itu melepaskan 34 ATP. Itu untuk yang aerob ya, untuk dalam mitokondria. Kalau yang anaerob, hasil sampingnya adalah laktat asid atau asam laktat. Lanjut. Nah, ini semakin banyak asam yang dilepas maka akan semakin turun pH darah. Itu nanti akan dikompensasi oleh dua organ, yaitu paru dan ginjal. Seperti saya sampaikan di materi respirasi kemarin, interpretasi data klinik respirasi itu ada mekanisme kompensasi pada penurunan pH. Nah, kalau misalkan terjadinya penurunan pH darah, maka PCO2 itu harus ditingkatkan harus ada dalam darah. Tidak boleh jadi pernapasan ketika pH itu asam, pH darah asam itu pasien itu akan kelihatan dari tanda kliniknya itu akan mengalami ngos-ngosan gitu. Nah, itu salah satu kompensasi dari paru untuk mengeluarkan CO2. Nanti kita pelajari lebih lanjut ya, setelah kita bahas yang dari respirasi interpretasi data klinik ginjal dan keseimbangan asam basa. Itu nanti kita bahas lebih dalam di sana. Terus yang keempat, pada pasien dengan penurunan fungsi ginjal, maka penurunan pH darah akan sangat berpengaruh. Nah, ini ternyata tidak hanya pada pH ya. Ternyata pH itu tidak hanya berdampak pada gejala klinik, tanda klinis, tapi juga pada data lab, di mana nanti itu akan berpengaruh pada ion-ion kalium dan klorin. Nah, apa sih efeknya? Kalau kita tahu di dalam tubuh kita itu ion kalium itu sama dengan kalsium, natrium dan klorin. Itu fungsinya untuk potensial aksi, terutama di syaraf, terus kemudian membantu juga dalam yang kalium yang pertama tadi adalah fungsi inful saraf. Nah, kalau kemudian pada kinerja jantung, ketika bergeser ion-ion itu, maka hasilnya adalah bisa saja terjadi aritmia jantung. Itu terjadi di mana pada saat pasien hiperkalemi. Nah, ini efeknya bersangkutan, beruntutan, berentetan. Jadi dari pH-nya turun pada pasien ginjal, terus kemudian terjadinya pergeseran kalium
kalium, natrium, kalsium itu nanti juga akan mempengaruhi jantung. Terjadinya aritmi itu juga akan berbahaya pada pasien. Sehingga kalau pada pasien ginjal itu juga harus dilihat yang namanya selain pH juga ionnya. Ion-ion seperti kalium, klorin, dan natrium, dan kalsium. Nah, nilai normal pH darah itu adalah 7,35 sampai dengan 7,45. Nilai kritis itu di bawah 7,25 atau 7,25. Nah, serum pH ini menggambarkan keseimbangan asam basa dalam tubuh. Sumber ion hidrogen dalam tubuh meliputi asam volatil dan campuran asam seperti asam laktat dan asam keton. Nah, ini asam keton ini hasil dari perombakan non gula biasanya. Non gula dengan cara anaerob. Itu nanti di biokimia lebih dalam. Terus kemudian perlu diketahui bahwa penilaian kondisi klinik seperti ini harus cermat. Nah, itu karena dibutuhkan perhitungan anion gap yang juga memerlukan pemeriksaan anion HCO3-, COO3-, klorin, dan kation seperti K+. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di interpretasi data klinik, keseimbangan asam basa, dan di interpretasi data klinik ginjal. Saya lanjut, jalur 3 itu jalur fosforilasi oksidatif. Itu serangkaian jalur metabolisme yang terjadi di mitokondria. Nah, ini yang saya sebutkan tadi di awal, itu digunakan pada otot polos dan otot jantung. Sehingga apa? Karena tadi mitokondrianya di sel-sel tersebut banyak, jadi dia tidak akan kekurangan yang namanya oksigen. Makanya ini adalah jalur paling hemat energi dan hemat efek sampingan, hasil produk sampingan seperti asam laktat. Walaupun ada cuman sedikit. Nah, cuman pada pasien dengan contoh kasus pada pasien iskemik itu terjadi penyumbatan pembuluh darah di pembuluh darah jantung atau namanya aterosklerosis. Nah, itu kan begitu tidak ada asupan oksigen, itu berubah seketika. Dari yang metabolismenya fosforilasi oksidatif menggunakan aerob, oksigen, menjadi yang anaerob. Atau yang tadi hasil sampingannya laktat. Laktat itu kan asam, sifatnya korosif. Begitu banyak tertimbun karena sirkulasi oksigen ke jantung berkurang, itu akan menimbulkan nyeri yang sangat hebat pada pasien jantung. Lah, sedangkan kita tahu otot jantung itu kan sangat sensitif dengan yang namanya asam. Terus kemudian infak itu ketika luas itu kan menyebabkan yang namanya kematian sel. Nah, sel itu kan kalau mati juga organel-organelnya juga akan mati kan, seperti mitokondrianya. Nah, itu juga akan mempengaruhi dari struktur otot jantung. Nah, itu nanti akan terjadinya lebih lanjutnya itu bisa terjadi komplikasi gagal jantung apabila tidak ditangani. Nah, sedikit tambahan, itu juga pada pasien-pasien ginjal yang tadi glikolisis aerob itu pada pH itu juga dipengaruhi oleh pemberian obat-obatan seperti yang namanya diuretik. Nah, begitu air itu dibuang, H+ banyak dibuang, kalium banyak dibuang, itu pH akan meningkat. Jadi yang terjadi adalah alkalosis. Itu juga sama bahayanya sama asidosis. Sehingga harus dikontrol minimal penggunaan diuretik. Dimana itu nanti akan kalian pelajari lebih lanjut di profesi apoteker ya. Nanti ada namanya keseimbangan cairan dalam tubuh. Itu sangat diperhatikan mulai dari asupan yang dikonsumsi pasien hingga sama dengan output pasien. Itu nanti akan kalian pelajari lebih lanjut.
masih stabil ya, masih kuat ya. Kita lanjut ya. Nah, ini saya lanjutkan secara aja. Jadi tulang dan struktur penyusunnya. Struktur penyusun tulang adalah organik seperti glikoaminoglikogen atau GAG, protein terutama kolagen, dan anorganik seperti kalsium fosfat yang menyusun hampir 90% komponen tulang dan gigi. Nah, kalsium pada tulang itu berfungsi sebagai cadangan kalsium untuk seluruh tubuh yang dibutuhkan tubuh dalam berbagai tanda vital seperti fungsi infus saraf, pembekuan darah, dan koenzim. Deposit kalsium dalam bentuk tulang bersifat dinamis dan dikontrol oleh hormon kalsitonin. Nah, itu harap dicatat, kalsitonin dan paratiroid. Ini nanti mungkin akan keluar pada saat UAS. Gangguan keseimbangan kalsium tulang itu juga menyebabkan gangguan homeostatis tulang. Nah, di sini saya perdalam lagi, di mana regulasi kadar kalsium darah tadi dipengaruhi oleh kedua hormon paratiroid dan kalsitonin. Itu merupakan pengatur ionisasi kalsium. Pada keadaan normal itu kadar kalsium harusnya itu kadar kalsium darah ya yang bebas adalah 8,8 sampai dengan 10,4 mg per desiliter. Kalsium darah terdiri dari 3 bagian, itu yang terikat pada albumin adalah 55%. Nah, ini pada kondisi-kondisi hiperalbumin atau hipoalbumin biasanya kalsium juga kurang. Itu nanti akan ada ininya, kalian belajari cari-cari sendiri di Kedoki atau di Kedigo. Itu konsensus tentang masalah ginjal. Atau kalau enggak baca di PABDI juga ada, itu Persatuan Dokter Spesialis Penyakit Dalam Indonesia. Situ lengkap akan dibahas mengenai pengaruh albumin di dalam keseimbangan atau homeostatis kalsium. Yang kedua itu dalam bentuk tidak terionisasi. Nah, di mana di situ akan digunakan pada siklus Krebs sama ion kalsium bebas. Nah, tadi adalah 8,8 sampai dengan 10,4 mg per dl. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kadar kalsium adalah vitamin D dalam makanan yang kita konsumsi atau matahari. Terus kemudian estrogen itu meningkatkan simpanan kalsium. Nah, ini pada wanita-wanita menopause juga estrogen berkurang, otomatis tulang juga akan padatannya berkurang. Itu berpengaruh sekali. Makanya mereka harus dapat bantuan kalsium dari luar atau ya sulih hormon estrogen dan hormon glikokortikoid. Nanti ada kita bahas di belakang. Nah, ini untuk keseimbangan kalsium lain yang untuk mempengaruhi di dalam tulang itu ada dipengaruhi oleh namanya kalsitriol. Itu nanti akan berhubungan dengan vitamin D3 yang tadi saya sebutkan. Itu fungsinya sangat penting bagi tubuh karena itu D3. Jadi kalsium itu tidak semata-mata diserap oleh usus dan kemudian bisa menjadi kalsium di dalam tulang. Jadi dia butuh namanya pengangkut. Butuh yang namanya D3 untuk mengikat agar kalsium, karena kalsium itu adalah ion. Jadi tidak bisa masuk menembus membran sel kecuali dia menggunakan ATP, energi. Atau dia disebutnya istilahnya difusinya tidak bisa secara pasif karena itu kan bentuknya ion sangat kecil, dia harus aktif. Nah, itu harus bersinergi dengan menggunakan difusi aktif. Nah, itu menggunakan energi. Di sini itu nanti akan dibahas di lain waktu ya. Di sini kita tahu bahwa yang kita makan itu mengandung yang namanya komponen dari vitamin D3 namanya kolekalsiferol sama ergokalsiferol. Itu vitamin D3 itu analog vitamin D3.
atau dari paparan sinar matahari. Itu pada saat jam 8 sampai 9 itu namanya 7 dihidrokolesterol. Nah, ini ternyata di dalam susu itu sama keju bukan kalsiumnya, tapi D3-nya yang dicari. Nah, terus kemudian setelah diserap oleh usus, itu di dalam hati dirubah oleh enzim vitamin D25 hidroksilase menjadi bentuk 25 hidroksikalsiferol atau kalsidiol. Setelah itu baru masuk ke dalam ginjal, di dalam sirkulasi darah. Itu di dalam ginjal dia dibentuk dirombak lagi menggunakan enzim vitamin D1 alfa hidroksilase menjadi 1,25 hidroksi 2 kalsiferol atau yang dinamakan kalsitriol. Nah, ini perlu dicatat nih. Nah, pada saat kondisi-kondisi hiperparatiroid atau pada pasien dengan hipertiroid itu serum fosfat di dalam darah akan meningkat. Nah, itu akan memberi umpan balik pada ginjal untuk mengurangi produksi vitamin D1 alfa hidroksilase. Makanya pada pasien ginjal itu sering ditemukan hipokalsemi atau yang dinamakan osteodistrofi ginjal. Cukup paham ya sampai sini ya. Nah, kalau misalkan hipotiroid itu penurunan serum fosfat itu akan memfeedback vitamin D untuk diproduksi di ginjal, malah nanti akan terjadinya hiperkalsemi. Itu harus seimbang jadinya antara pada produksi hormon tiroid itu secara tidak langsungnya ke ginjal. Jadi itu juga hiperkalsemi juga sangat berbahaya karena di situ karena kalsium itu kan tadi saya sebutkan untuk impuls syaraf sama fungsi dari konduksi jantung. Ketika hiperkalsemi itu akan terjadi kejang, tonus pada otot, terus kemudian pada jantung akan menjadi aritmik. Pada impuls saraf bisa jadi penurunan fungsi kognitif, pingsan dan sebagainya. Nah, ini yang tadi yang sudah menjadi kalsitriol itu menjadi aktif vitamin D. Nah, itu nanti dapat membantu penyerapan kalsium di dalam makanan. Nah, satu lagi tadi hormon glukokortikoid namanya. Jadi mekanismenya itu dalam hemostatis tulang, terutama kalsium nih, akan mempengaruhi yang pertama umpan balik hormon PTH tadi yang saya sebutkan. Jadi kan dia kortikosteroid itu merupakan golongan hormon yang diproduksi oleh kelenjar paratiroid. Itu akan memberikan feedback negatif. Ketika jumlahnya banyak dari yang kita konsumsi, ketika glikokortikoid yang kita konsumsi dari luar itu sudah ada di dalam darah, itu akan memfeedback produksi kortikosteroid yang ada di dalam badan kita sendiri, yang diproduksi oleh yang namanya kelenjar paratiroid. Efeknya itu kalau berkepanjangan akan membuat penurunan penyerapan kalsium karena D3-nya juga tidak diproduksi, terutama pada ginjal tadi kan feedback negatif. Nah, itu efeknya juga akan membuat pengeroposan tulang. Selain itu ada hipotesis lain menyebutkan adalah dia menghambat NF-kappa B. Itu salah satu protein yang berguna pada imunomodulator. Jadi begitu NF-kappa B diproduksi, otomatis namanya hormon-hormon sel-sel pertahanan tubuh itu tidak akan bekerja. Nah, itu juga akan menstimulasi kinerja dari sel osteoblast, itu pengikisan tulang. Jadi over control osteoblastnya itu tadi. Itu
pada pasien penggunaan kortikosteroid jangka panjang. Makanya pada pasien-pasien yang sindrom metabolik yang butuh konsumsi kortikosteroid itu harus dicek semuanya, kayak seperti vitamin D-nya, jumlah vitaminnya, kalsiumnya, terus kemudian ginjalnya, segala macam. Itu fungsinya juga tulangnya, itu biasanya kepadatan tulangnya. Nah, itu salah satu fungsi keluhan pada pasien-pasien sindrom metabolik itu pengeroposan tulang. Nah, juga pasien-pasien asma itu juga kalau mengkonsumsi kan biasanya sudah yang asmanya yang intermittent atau yang sudah kambuhan itu kan biasanya tidak cukup dengan menggunakan inhaler. Biasanya ditambahkan dengan kortikosteroid. Nah, itu juga akan berpengaruh pada tulangnya. Sampai saat ini memang obat glukokortikoid ini memang kayak obat dewa sih, banyak gunanya. Dia juga bisa dipakai, ada manfaatnya, juga ada bahayanya kalau dipakai jangka panjang. Oke, kita lanjut ya. Yang terakhir itu dia menghambat kinerja sel osteocyte. Salah ketik, mohon maaf, tifo. Itu untuk peremajaan sel tulang, itu pembentukan kolagen. Jadi kalau misalkan kortikosteroid itu tadi, dia menghambat kinerja dari osteocyte tadi, sehingga peremajaan tulangnya jadi terhambat dan terjadilah yang namanya pengeroposan tulang. Baik adik-adik, sekian presentasi saya. Jika kalian ada pertanyaan, silahkan kalian bisa kirim voice note melalui si pen atau nanti bisa lewat komentar di Google Classroom. Baik, saya cukupkan kuliah pada sore hari ini, siang hari ini. Bila ada kekurangan, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera.